Saudara, Komisi Informasi Pusat atau KIP kemarin mengabulkan gugatan soal keterbukaan ijazah Jokowi. Dengan demikian, salinan ijazah yang digunakan Jokowi dalam pencalonan Presiden RI adalah informasi terbuka untuk publik. Lalu apa implikasi dari putusan KIP ini dan bagaimana dampaknya terhadap proses hukum kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya? Kita ulas malam hari ini bersama pemohon keterbukaan ijazah Jokowi di KIP, Bona Tua Silalahi. Bang Bona, selamat malam. Udah lega ya Bang ya diterima nih kemarin sama KIP? Lega banget. Lega banget. Ada juga relawan Jokowi, Prabowo Gibran, David Pajung. Bang David, selamat malam. Malam, Mbak Audrey. Dan ada juga hadir melalui sambungan virtual Ketua KIP periode 2009-2013, Ahmad Alamsyah Saragi. Pak Alamsyah, selamat malam. Ya, selamat malam. Sorry kalau suara kecil ya. Aman. Oke, saya mau nanya dulu sebagai pihak pemohon. Kemarin KIP ini sudah memutuskan memerintahkan agar KPU sebagai pihak termohon menyerahkan salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kepada Anda, Bang Bona, sebagai pihak pemohon. Pertanyaannya, 1 hari setelah putusan, sudah diterima belum salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo? Belum. 14 hari setelah putusan baru nanti diserahkan kalaupun mereka tidak KPU tidak melanjutkannya ke petun. Kalau melanjutkan ya bisa jadi lain cerita seperti itu. Jadi Anda nunggu ini sekarang? Nunggu. Kemarin pada saat diketok palu sudah ada putusan dari KIP, Anda sebenarnya sudah memprediksi atau sebenarnya ini di luar dugaan nih bahwa KIP akan mengabulkan gugatan Anda? Sebenarnya apa ya, hakim KIP, majelis komisioner KIP itu sebenarnya berpihak kepada keterbukaan informasi publik. Jadi dia itu akan mengejar informasi ini pertama kan dikuasai atau tidak. Kalau dikuasai, diberi atau tidak. Kalau tidak, dikecualikan atau tidak. Kalau tidak dikecualikan, ya kenapa ditahan? Dikasih aja. Dari persidangan itu, sepanjang perjalanan kami ada 5 kali pertemuan, itu sama sekali tidak ada indikasi bahwa itu diberikan karena dikecualikan dan terbukti oleh hasil uji konsekuensi memang itu dikecualikan. Misalnya tanda tangan, tidak ada undang-undang yang membilang tanda tangan rahasia. Apalagi tanda tangan itu pejabat publik yang semua orang sudah pada tahu. Jadi itu tidak mengejutkan seperti itu. Dan pada saat Anda sebagai pihak pemohon yang Anda mohonkan adalah untuk keterbukaan poin-poin di dalam ijazah yang kemarin itu sempat tidak terlihat seperti misalnya tanggal, tanda tangan, nomor. Mungkin ada 2 sebenarnya ya, biar kita terangkan clearkan bahwa yang saya mohonkan ke KPU itu ke KIP itu pertama adalah ijazah tahun 2014. Yang belum dikasih. Terus berita-berita acara verifikasi yang belum dikasih. Baru yang terakhir tadi yang ijazah 2019 tapi diblurkan, dikaburkan. Nah, yang 2 ini sudah diberikan pada saat proses mediasi. Kan dibaca komisionernya juga ada hasil mediasi. Nah, yang untuk yang ketiga ya, itu ada 9 item yang disembunyikan. Nah, akhirnya di mediasi saya minta bilang, tak usah 9, 3 aja deh saya bilang. Apa itu 3? Tanda tangan rektor, tanda tangan dekan, dan tanda tangan dekan yang melegalisasi. Cuman itu, tapi itu pun tidak diberikan. Sebenarnya diberikan tapi tidak boleh disalin, hanya dilihat saja. Ya untuk apa juga. Jadi akhirnya saya maju terus, mediasi saya tempur terus. Kita harus bisa mendapatkan salinannya, bukan hanya melihat seperti itu. Kenapa sih harus mendapatkan salinan, Bang? Alasannya apa? Apakah karena penasaran atau karena memang mendukung upaya dari Mas Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi ini tidak benar? Atau yang bagian mana ya? Kebetulan kan aku S2 S3-nya kebijakan publik ya. Dan juga aktivis keterbukaan informasi publik. Nah, begitu aku tahu ini adalah masalah pejabat publik, maka dia mau tidak mau harus terikat pada hukum-hukum publik. Yaitu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Pelayanan Publik. Jadi berangkat karena keresahan, bukan karena mendukung yang dilakukan Mas Roy ini untuk menuding? Pasti karena ada permasalahan publik. Tapi karena ada permasalahan publik sudah lama, jadi aku buat sebuah penelitian. Penelitian itu mau nggak mau saya harus buat hipotesis. Dan hipotesisku itu adalah ijazah tidak ada. Supaya metodologiku ini mengarah ke sana. Kalau ibaratnya penelitian tanpa hipotesis itu seperti penelitian tanpa punya kelamin.
Maaf ya. Oke. Nah, jadi karena saya sudah tetapkan hipotesis bahwa ijazah tidak ada, maka semua langkah-langkah metodologi Ijazah tidak ada, maksudnya ijazah Pak Jokowi tidak Iya. ada, tidak ada. bukan palsu. Bukan. Beda Aku loh. sampai situ. Oke. Kan sebenarnya sebelum bicara palsu tidak kan ada dulu, ada atau tidaknya dulu. Oke, ijazah tidak ada tadi. Iya. Oke, lanjut. Baru aku buat lagi metodologinya. Nah, karena aku berangkat dari jalur keterbukaan informasi publik, dokumen publik, maka yang ku cari ini pasti bukanlah dokumen primer, bukan dokumen ijazah asli, tapi dokumen sekunder yang syukur-syukur primer, yaitu fotokopi yang terlegalisir, yang dikuasai oleh badan publik yang sah, seperti itu. Oke, lah kemudian lalu untuk alasan untuk ke KIP sendiri karena tadi tidak menerima. Itu tahapan, karena awalnya saya minta secara resmi melalui PPID, tidak dikasih. Alasannya? Alasannya rahasia. Ah. Saya sanggah ke atasan PPID, tidak dikasih juga. Alasannya? Ada alasannya rahasia juga. Oke. Baru saya tempuh yang namanya jalur KIP tadi, sengketakan informasi ini. Saya kan menyengketakan informasinya, Oke. bukan orangnya. Oke, Gitu. oke. Kalau gitu saya mau nanya ke Pak Alamsyah sebagai mantan ketua KIP, berarti artinya keputusan yang kemarin sudah diambil diketok palu oleh KIP ini memang benar ya bahwa ijazah seorang Presiden RI atau mantan presiden ini termasuk informasi publik, artinya yang bisa diberikan oleh publik dan terbuka. Udah jelas itu kalau ijazah itu kan sebetulnya bagian dari riwayat hidup ya. Dia masuk di dalam pasal 17 itu adalah informasi yang dikecualikan untuk warga negara gitu ya. Tapi pengecualian itu di pasal 18 ayat 2 sudah dinyatakan bahwa tidak berlaku pengecualian itu sepanjang terkait dengan posisi seseorang dalam jabatan publik, kira-kira gitu ya. Jadi putusan Komisi Informasi sebetulnya tidak terlalu rumit dan ketika KPU memberikan salinan itu sudah benar, tapi ketika dia hitamkan bagian-bagian tertentu termasuk tanda tangan dekan atau rektor itu tidak relevan untuk dinyatakan sebagai informasi pribadi. Kenapa? Karena tanda tangan seorang dekan, rektor itu adalah juga bukti-bukti atau identiti yang terkait dengan posisi dia di dalam jabatan publik. Ya. Jadi nomor-nomor yang dalam ijazah segala macam itu harus punya reason yang kuat KPU untuk menyatakan bahwa itu memang dikecualikan. Tapi kan di persidangan sudah terbukti bahwa alasan-alasannya tidak dipandang oleh majelis komisioner cukup bisa diterima secara hukum sehingga kemudian diputuskan itu semua informasi terbuka. Sederhana sebetulnya ini masalah, nggak terlalu rumit. Jadi Pak Alamsyah ini ingin mengatakan bahwa pada saat tadi tidak ditutupi begitu ya, untuk tidak dikasih tahu atau tidak diperlihatkan begitu ya, atau dikecualikan tadi ada tanda tangan, ada kemudian juga tanggal ya Bang ya, ada nomor. Nah ini adalah sebenarnya memang yang tidak masuk akal, untuk apa seperti itu gitu? Nggak masuk akal, menurut saya tidak cukup alasan, sehingga kalau tidak cukup alasan secara hukum ya wajar kalau Komisi Informasi bilang diputus. Kalau saya mikir itu masih cukup bijak ya, dikasih mediasi dulu segala macam. Menurut saya ini keputusannya harusnya bisa cepat, langsung ditawarkan mediasi saat itu juga dalam waktu sebentar juga, mungkin dalam cuma 2 kali sidang, 2 hari berturut-turut atau bahkan 1 hari, menurut saya itu bahkan udah bisa diputus. Oke. Tapi bagi saya yang paling penting apa yang diusahakan oleh teman-teman Bona Tua dan lain sebagainya ini adalah sebuah hak publik ya. Dan yang lebih penting, kalau kekuatan ini sudah putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, dan maka saya sarankan sebaiknya KPU nggak usah banding, nggak usah apa, ini sudah terang benderang ya, supaya semua proses-proses election ke depan itu sudah ada acuan. Jadi nggak usah, ya malu aja kita ya sebagai bangsa ya, masa cuma mengakses informasi seperti ini aja. Oh jadi Anda menyarankan bahwa KPU ini sebenarnya tidak usah untuk mengajukan banding ya? Saran saya, walaupun KPU punya hak, tapi menurut saya kan ini sudah sesuatu yang sudah fix ya, dan mungkin dulu memang KPU belum melakukan analisis lebih dalam, memiliki reason-reason yang cukup kuat sehingga ketika terjadi sidang ya,
Oke. tidak terlalu rumit bagi Komisi Informasi. Jadi menurut saya sih ini kalau mau KPU justru bikin sejarah bagi Presiden untuk KPU ke depan atau bahkan untuk semua election di seluruh Indonesia. Ya. Kira-kira begitu. Oke, Bang David, dengan putusan atau putusan kemarin dari Komisi Informasi Pusat begitu untuk memerintahkan salinan ijazah Pak Jokowi untuk diserahkan kepada pihak pemohon, dalam hal ini Bang Bonatua Silahi, pertanyaannya apakah kemudian hal ini, keputusan ini bisa semakin membantu pihak tersangka Mas Roy Suryo CS untuk memenangkan kasus mereka, atau semakin menekankan lagi bahwa apa yang menjadi tanda tanya untuk ijazah Pak Jokowi akhirnya semakin dikuatkan? Ya, sebenarnya ini sangat nggak ada pengaruhnya ya kepada persoalan yang dihadapi Roy Suryo CS. Nggak ada pengaruhnya saya katakan, karena pertama kan itu sudah proses yang sedang berlangsung di dalam proses hukum ya. Nah, karena yang dituntut kawan Bonatua dan kawan-kawan ini adalah urusan dokumen arsip ya, arsip legalisasi ijazah yang ada di KPU Pusat ya. Nah, kalaupun misalnya sekarang diserahkan itu kan nggak ada dampak korelasinya dengan kasus yang ada di yang dihadapi Roy Suryo CS. Yang justru saya mau bisa kelihatan nanti. Justru saya mau katakan gini, semakin meyakinkan bahwa mens rea ya, niat jahat ya, dasarnya kenapa misalnya Roy CS menjadi tersangka karena mereka sudah statement bahwa ijazah Pak Jokowi palsu sementara datanya belum dipegang. Kan itu logikanya. Mereka masih mencari-cari data, mencari dokumen ya. Lalu kemudian sejak dini sudah statement bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Karena tadi juga karena Bang Bonatua juga bilang pada saat mencari itu kemudian tadi alasannya dirahasiakan ya? Ya. Jadi artinya dasarnya bahwa statement kawan-kawan Roy Suryo itu nggak pegang data, nggak pegang ijazah asli, nggak ada dokumen. Lalu kemudian apa dasar menyatakan palsu? Nah, sekarang baru mencari kan. Nah, sekarang bahkan kalau nggak salah ingat 2 bulan lalu kata Roy Suryo CS, kami sudah ambil fotokopi dari KPUD ya, udah dikasih. Nah, itu nggak ada sama sekali pengaruhnya, karena sebenarnya dalam case itu asli apa palsu itu harus melihat ijazah aslinya kan yang dipegang oleh Pak Jokowi yang sekarang ada di penyidik Polda Metro Jaya. Jadi apa yang dicari selama ini itu tidak ada korelasi dengan kasus yang menjerat Roy CS. Nah, sekarang gini, justru saya salut kepada saudara Bonatua dan kawan-kawan, karena maksud baik dia adalah sebagai pengamat kebijakan publik ingin mengetahui apakah ijazah itu ada atau tidak. Pertama itu tadi. Dan itu dasar akademisinya ada. Dasar akademisnya ada, karena ada hipotesa, dugaan sementara, bukan kesimpulan menuduh palsu, kan itu beda. Makanya Pak Bonatua ini nggak dilaporkan karena nggak ada korelasi dia menuduh ijazah palsu. Karena pengen tahu aja. Mens rea-nya nggak ada, niat jahat nggak ada di situ. Sementara teman-teman Roy dan kawan-kawan itu kan ada mens rea, niat jahat, sudah menuduh palsu padahal data nggak punya, gitu loh logikanya. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya adalah ketika nanti salinan ijazahnya Pak Jokowi diberikan kepada Anda, Bang Bona, sebagai pemohon, apa yang akan Anda lakukan? Usai jeda ya, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Jadi Bang Bona, Anda kan sedang melakukan penelitian dan hipotesa Anda adalah ijazahnya Pak Jokowi tidak ada, bukannya palsu atau asli ya, ijazahnya tidak ada. Tanda tanya. Lalu kemudian kemarin KIP sudah ketuk palu. Kalau misalnya KPU, bukan kalau ya, sudah memerintahkan KPU untuk memberikan salinan kepada Anda sebagai pihak pemohon. Pertanyaannya, kalau salinan ijazah Pak Jokowi sudah terima, apa yang akan Anda lakukan pertama kali? Pasti yang pertama, karena ini aku minta untuk publik, ini kuserahkan ke publik. Siapapun publik silakan mengaksesnya. Jadi oke, kalau ini kita kasih ke publik, termasuk tim-tim yang pro dan kontra, termasuk terutama Pak RRT yang punya kepentingan, Mas Roy sangat punya kepentingan untuk memvalidasi ini, mereka pasti butuh ini. Nah, buat Anda apa kalau gitu untungnya? Lah, saya nanti akan masuk ke tahap sebenarnya ini sudah saya uji di Mahkamah Konstitusi. Ya, artinya tanpa dapat 9 ini pun aku sudah tahu bahwa tidak ada pernah autentikasi sesuai dengan Undang-Undang Kearsipan. Tadinya kan aku minta 2 ini, Mbak, ijazahnya dan berita acara verifikasi, klarifikasi dan autentikasinya. Tapi ternyata oleh KPU hanya punya data verifikasi. Jadi
ijazah fotokopi ini belum diklarifikasi dan belum diautentikasi sesuai Undang-Undang Kearsipan. Artinya ada maladministrasi di sini. Ada gap antara fotokopi ijazah dengan asli, tidak ada yang ketemu. Atau lebih kasarnya begini, belum ada badan publik yang pernah melihat ijazah asli beliau. Jadi Saya boleh jawab itu, Mbak. Nah, yang paling substansi gini, karena ini kan yang terkait dengan Undang-Undang 14 2008 ini soal KIP ini kan, ini sudah merujuk pada hasil sidang KIP. Nah, sekarang begini. KPU pun akan menyerahkan dokumen itu kepada Mas Bonatua, itu hanya dokumen salinan kan, bukan ijazah asli. Jadi hanya fotokopi ijazah yang dilegalisasi. Ada cap stempel. Dan tidak ditutup-tutupi. Ya, nggak ditutup-tutupi, itu akan diserahkan. Nah, pertanyaannya memang di dalam Undang-Undang Politik tahun 2017 kemarin itu kan bunyinya itu ijazah itu legalisasi lalu kemudian verifikasi. Bukan autentifikasi. Jadi PKPU itu bunyinya itu adalah verifikasi faktual lapangan. Jadi ijazah fotokopi yang dilegalisasi itu di store di KPU itu sudah sesuai. Nah, sekarang tugas KPU memastikan bahwa ijazah itu ada. Nah, itu kan yang dokumen yang mau diminta oleh Mas Bona. Nah, pertanyaannya adalah apakah ijazah aslinya itu yang ada di Pak Jokowi yang sekarang ada di Polda itu otentik? Asli benar-benar atau enggak? Kan itu pertanyaannya. Nah, itu tidak akan menjawab apa yang menjadi case di KIP. Karena beliau akan terima nanti hanya dalam bentuk fotokopi dari salinan. Meskipun tadi kata Bang Bona bilang salinan yang diserahkan dari KPU yang sudah dilegalisir juga akan dipersilahkan ketika tersangka dan itu hanya fotokopi legalisasi kan. Nah, sekarang problemnya adalah kalaupun itu nanti dibuka lalu kemudian Mas Roy Suryo CS melihat itu enggak ada dampaknya karena ijazah asli itu ada di penyidik hari ini di Polda. Itu yang harus diuji, bukan yang dari KPU. Jadi maksud saya tadi kenapa saya katakan nggak ada pengaruh sama sekali terhadap kasus palsu atau asli ini nggak ada, karena itu juga fotokopi kan, fotokopi yang ada legalisasinya. Mungkin bisa komunikan. Artinya gini. Saya boleh boleh Pak. Nanti Bang Bona. Ya, silakan Pak. Saya kebetulan ini baterainya lowbat, nanti malah putus tiba-tiba. Jadi begini, menurut saya. Pertama saya terima kasih sama Bonatua dan kawan-kawan ya, dengan mengakses ini paling tidak sudah jelas status informasi salinan itu terbuka. Kedua saya kan lihat juga prosesnya itu juga kemudian kan diminta tahapan-tahapannya sampai verifikasi dan ditemukan bahwa ternyata berdasarkan undang-undang selama ini untuk kasus pendaftaran itu berkaitan dengan ijazah tidak pernah sampai ada autentifikasi. Salahkah KPU kalau tidak sampai autentifikasi? Ya tidak salah juga KPU. Ya, karena hanya verifikasi bunyinya. Ya, nah tapi ini kan feedback. Ini yang dibilang oleh Bonatua tadi bahwa sebetulnya ini ada manfaat publik. Bahwa ke depan dia harus diperbaiki. Ini presiden yang kita tanggung jawab. Saya nggak menuduh bahwa itu pasti palsu ya, tidak. Sama sekali saya tidak memiliki pretensi apapun tentang keaslian karena tidak sampai tahap autentifikasi. Nah, adapun kasus pidana inilah nanti yang akan masuk ke wilayah pengadilan, andai kata memang sampai masuk pengadilan, tentunya di sana sampai tahap autentifikasi. Nah, kalau itu sudah hal yang lain ya, menurut saya kita lihat aja nanti ya, mungkin Mas Andi dan kawan-kawan bagaimana proses di peradilan itu. Saya juga no opinion loh untuk mengatakan pasti ini palsu atau apa. Menduga aja saya merasa tidak punya cukup reason untuk menduga. Tapi kalau ini pertanyaannya Pak Alamsyah, kalau ini pertanyaannya akhirnya KIP sampai memerintahkan untuk membuka salinan ijazah Pak Jokowi karena ini dianggap sebagai informasi sebagai informasi yang terbuka ya dan bagian sebagai keterbukaan informasi publik juga. Nah, pertanyaannya apakah Komisi Pemilihan Umum ini bisa disebut sudah melakukan kesalahan atau kelalaian? Namanya kalau hukuman itu kan yang namanya walaupun tidak menghukum kayak pidana, kalau sampai sesuatu itu kayak tadi putus di Komisi Informasi karena beralasan maka ya berarti ada kesalahan. Nah, sebagai pejabat publik para pimpinan KPU kalau masih punya etik, saya kesalahan bagian mana sebenarnya? Ya kesalahan bahwa memutuskan sesuatu tidak sesuai undang-undang. Karena yang sudah diputuskan oleh Komisi Informasi bahwa undang-undangnya harus terbuka gitu ya. Tapi kalau salah itu jangan kemudian kita anggap punya niat jahat, itu urusan lain lagi. Jadi maksud saya nggak sampai ke sana, secara administratif keliru. Sehingga dengan demikian
Kalau diterima oleh KPU, maka kemudian tinggal KPU menyediakannya, memberikannya secara utuh dan menjadi presiden untuk ke depan, gitu ya. Bukan cuma untuk ijazah presiden. Oke, Pak Alamsyah. Sebenarnya ada itu Mbak. Jadi menambah dari Pak Alamsyah, sebenarnya kan interpretasi yang kita dengar kemarin ya, yang kita dengar karena ketika diminta ini ke KPU, kasus posisi Pak Jokowi kan sudah tidak presiden lagi ya, sudah selesai, sehingga itu dianggap bahwa dia tidak lagi dalam posisi sebagai pejabat publik menurut pasal 18 Undang-Undang KIP. Itu sebenarnya debatnya kemarin dengan KPU itu. Ya, katakanlah KPU berpandangan begitu, dia punya tafsir lain, maka sudah diputus oleh Komisi Informasi. Ini kasarnya istilah tafsirmu salah, karena kami yang punya berwenang untuk menafsirkan. Tafsirnya adalah karena ijazah itu dulu dipakai itu dalam konteks dia sedang mencalonkan sebagai presiden, dengan kata lain terkait dengan posisi dalam jabatan publik, gitu ya. Maka harus dibuka. Ya, wajar saja KPU kalau menafsirkan salah ya. Justru kan Komisi Informasi itu tepat memutus untuk sesuatu yang benarnya macam apa. Tapi Pak Alamsyah, Anda sebagai Anda adalah mantan ketua KIP juga, pernah nggak sih Anda menangani kasus yang kurang lebih hampir sama lah, akhirnya berkaitan dengan KPU, terus kemudian meminta untuk ijazah atau semacamnya lah dokumen-dokumen ini, sehingga akhirnya terjadilah peristiwa yang kurang lebih hampir sama sekarang? Ya, kalau kasus-kasus yang lain ya, kalau untuk KPU sih saya dulu tidak ada ya. Kasus-kasus lain banyak yang kemudian mungkin gini, istilahnya kami ragu. Menurut kami ini harusnya tertutup, tapi bagi pemohon ini terbuka. Dan undang-undang menciptakan yang namanya lembaga Komisi Informasi memang untuk pengadil, memutus sebetulnya mana yang benar. Ada juga kadang-kadang diperkuat putusan PPID itu, keputusan PPID bahwa itu memang tertutup karena menurut Komisi Informasi secara undang-undang yang benar harus ditutup. Ada juga yang ditolak permohonan. Jadi memang itulah fungsi Komisi Informasi. Jadi ketika ada dispute, perselisihan, beda tafsir gitu ya kan, nggak ada larangan orang untuk menafsirkan, tapi nanti ketika sampai di Komisi Informasi ya tafsir Komisi Informasi itulah yang harus jadi acuan. Berarti artinya adalah putusan ini juga bisa digunakan untuk pejabat-pejabat publik atau mantan pejabat publik lainnya? Ya sama, kalau sekarang saya kan dulu pernah jadi pimpinan ombudsman, misalnya ada orang yang mau minta, sekarang saya sudah tidak jadi pimpinan ombudsman. Dulu waktu Alamsyah punya ikut seleksi ombudsman, mana salinan ijazahnya? Ya pansel yang ada di Setnek, karena Setnek dulu yang di situ yang mengelola. Ya Setnek sebagai badan publik harus menyediakan. Kasih saja salinan ijazah saya itu, gitu kan. Dan ini kan sudah jadi presiden ya, sudah diputus oleh Komisi Informasi. Nah, ini mungkin jadi kita akan sampai pada tahap tidak lagi berselisih tentang salinan ijazah ini ya. Jadi mungkin sedikit Bu Audrey. Ya. Mungkin ya bagus nih Pak Alamsyah dan tadi Bung Bonatua. Jadi ini sebenarnya pembelajaran terhadap proses politik kita ke depan. Jadi misalnya soal undang-undang politik termasuk nanti rujukan-rujukan PKPU itu sudah harus bunyi. Misalnya bukan saja proses verifikasi faktual, tetapi proses autentifikasi pun seperti yang dimaksud oleh Pak Bonatua tadi bisa masuk ke undang-undang kita nanti, sehingga nggak akan ada lagi debat-debat seperti ini, nggak ada lagi fitnah-fitnah untuk menuduh seorang presiden itu memalsukan ijazah. Itu penting sebenarnya. Ini poin penting dari proses keterbukaan informasi publik ini. Oke, kalau gitu Bang Bonatua, sebenarnya balik lagi ke pertanyaan awal. Kalau misalnya sudah diberikan, apa yang akan Anda lakukan? Anda dulu deh. Ya, baik. Terima kasih. Jadi yang saya peroleh itu data paling tidak data sekunder. Di atasnya ada primer dan ada asli. Jadi ini semua punya level analisis yang berbeda. Saya kurang sepakat juga dengan Bang David tadi. Kalau saya dapat data sekunder fotokopi bukan berarti tidak bisa dianalisis. Kita bisa analisis PON. Kita bisa analisis tanda tangan. Ya kan? Kita bisa analisis itu nama-nama yang ada informasi yang di dalam itu kita bisa analisis. Maksudnya adalah Anda mencocokkan benar atau enggak? Kalau perlu Anda telepon ke yang bersangkutan gitu. Terus misalnya ini sederhana saja, analisis sederhana, analisis legalisir ya. Itu kan saya punya 5 spesimen tanda tangan dekan yang melegalisir berbeda-beda. Ada 3 itu yang legalisir saja. Itu kan bisa di cross check dengan orang-orang yang melegalisir di tahun yang sama, tanggal yang sama bila perlu. Sama nggak spesimennya? Untuk apa itu kemudian? Kalau ya, identifikasi apakah ijazahnya asli apa
fotokopinya, apakah fotokopinya asli atau tidak? Itu lagi nih bermasalah. Oke. Ya kalau Seperti itu itu. batas dugaan lah nanti ya. Jadi istilahnya Mas Bona akan bisa melihat dugaan apakah ada dugaan tidak sama, tidak identik atau identik, batasnya itu loh mungkin. Oke, tapi kalau misalnya balik lagi ketika misalnya ada yang mempertanyakan misalnya, wah jangan-jangan Bang Bona ini ada di kubu Mas Roy, sebenarnya Anda ada kepentingan atau enggak nih? Saya dari awal dikit lah. apa ya, mungkin di TV ini juga ya, Kompas ya waktu itu. Saya ceritakan gamblang awal saya pertemuan dengan beliau. Saya baru kenal beliau itu pertengahan Agustus, Mas Roy. Awal September saya ketemu dengan Bang Rismon dan pertengahan November saya ketemu Bu Tifa, Dokter Tifa. Oh ini menjadi TSK semua? Iya, artinya kami ini satu pihak, satu sisi di dalam hal penelitian ilmiah. Karena mereka mengakui sebagai peneliti, saya peneliti, tentu kami sama dong. Berbeda dengan Bang David dan kawan-kawan. Kan tidak ada yang peneliti. Seandainya tadi mereka juga bilang peneliti, saya kan ketemu mereka juga. Kami kan akan berkolaborasi data. Sesama peneliti itu biasanya paling nyambung tuh kalau bicara data. Masalah analisis bisa beda-beda. Masalah kesimpulan lagi pasti berbeda. Nah, kami ini berkepentingan dalam data. Artinya kepentingan saya jelas di sini penelitian. Walaupun terus terang kita kan manusia ini kan hidup di sana ini kan banyak entitas. Entitas saya dalam hal ini adalah sebagai peneliti. Makanya tadi saya bilang saya masih lebih memberi apresiasi pada Bang Bonatua ini karena memang tahapan-tahapan nilai-nilai akademis itu sebagai peneliti itu clear ya. Ada hipotesa itu kan dugaan awal. Meskipun tadi ketemu juga dengan para ya, itu ketemu pada titik berikut. Kemudian ada variabel-variabel. Kan kalau dalam penelitian itu ada hipotesa, HO-nya apa, HA-nya apa. Variabel independennya apa, variabel dependennya apa, variabel yang mempengaruhi secara bebas itu apa. Kan itu semua. Nah, teman-teman Roy Case kan tidak melakukan hal-hal itu, langsung nuduh. Padahal terbukti bahwa setelah menuduh bahwa ijazah Pak Jokowi palsu baru mencari dokumen ke KPU. Kan itu yang terjadi kemarin. Ketika kami juga debat di sini bersama Mas Roy Suryo, dia baru mengatakan saya sudah dapat ini dari KPU. Padahal kan dia sudah dilaporin karena kesimpulan di depan baru data di belakang. Nah, kalau Mas Bonatua dugaan awal hipotesa di depan mencari data sebelum mengatakan ini ada atau tidak ijazah, kan itu problem. Jadi beda, sangat berbeda, sehingga saya katakan saya masih lebih memberi apresiasi kepada Bung Bonatua karena tahapan itu clear. Dan putusan KIP juga ini tidak memengaruhi kasus. Tidak ada pengaruh karena keputusan KIP pasal 46 itu hanya dua, yaitu sebuah dokumen itu dikecualikan atau tidak dikecualikan. Artinya kalau tidak dikecualikan berarti publik bisa mengakses. Kan hanya itu dua keputusan KIP. Menurut pasal 46 Undang-Undang 14 2008, dan itu yang terjadi pada gugatan beliau disetujui dan memang nggak ada pengaruhnya karena ijazah asli itu ada pada Pak Jokowi dan sekarang ada di Polda. Dan nanti masih ditunggu berarti 14 hari ya, tergantung dari KPU membanding atau enggak ya. Betul. Bang Bona terima kasih, Bang David terima kasih, sebelumnya ada Pak Alam Syah Saragi juga terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Kasih Bang Alam.